guys, kita lagi di kandang yang kedua. Ini adalah pakan. Dan ini adalah ayam yang sedang dikasih makan dan minum. Hari ini akan dilakukan penjarangan sekitar 3.000 ekor, dan 1 minggu lagi akan dilakukan panen raya. Perkenalkan lebih gelarku Tertua Hendra Tarigan. Kita tadi di Desa Gajah. Jadi dahim silakukan kami beternak sekamuna si kedua akan bertanika. Jadi termasuk aku salah sada pengurus CU Hersada Ibas Gereja GBKP Gajah, dan dipercayakan ke ya kerjasama banci katakan ketua tim usaha Perkeleng. Jadi agak mbue dahin lah, cuma banci kasih bagi-bagi karena mengaturkan pendahin enda. Karena lip informasi, ada lebih informasi dari kawan bahwa beternak ayam broiler enda sampai saat ini masih menjanjikan. Jadi terlebih-lebih dengan kandang close house CH. Jadi resiko-resiko yang dihadapi kemungkinan lebih kecil daripada kandang-kandang open yang ada di dataran rendah seperti Deli Serdang dan Binjai. Jadi kenapa kita engkai makana situhuna beralih profesi yang dari awalnya hanya sebagai petani dan penjual sayur mayur ke Medan? Karena pertama dulu prospek usaha ini dari informasi yang kemarin kita dapat itu ya menjanjikan atau dibilang itu masih beruntung. Bisa-bisa kalau kita dapat itu bersihnya 5.000 6.000 per ekor sampai panen. Jadi setelah kita coba berusaha ayam broiler ini, udah hampir setahun kita coba, puji Tuhan hasilnya ya seperti yang kita dapat informasi kemarin itu dari saudara kita yang ada di Binjai. Kalau berbicara kita soal duka, tentunya melalang enda sejadi duka. Si pertama lebih dari beralih profesi dari peralihan profesi dari kita petani menjadi peternak, tentu pemeliharanya beda. Dan yang kedua, karena kita juga masih minim kepada ayam broiler, itu rasa ketakutan akan ayam ini akan banyak mati karena informasi yang kita dengar pun itu juga menjadi duka juga. Dan yang ketiga, ya memang harus juga kita tinggal bersama ayam ini hampir on time. Jadi itulah dukanya di dalam pengurusan ayam ini. Tentunya kita harus banyak berbenah
bagaimana supaya ayam ini nyaman di kandang. Terlebih-lebih karena kita juga membutuhkan pegawai. Kadang-kadang pegawai itu juga kita harus butuh bagaimana pegawai itu bisa bekerja dengan baik. Tentunya kita juga sebagai pengusaha di bidang usaha ternak ini harus juga bisa mengambil hati pekerja ini supaya mereka pun tetap semangat bila mengerjakan usaha ini. Mendapat untung dari kompos kotorannya juga kita bisa mengolah untuk menjual kepada petani di sekitaran desa ini, dan mungkin juga ada yang meminta dari desa-desa lain ke kandang ini karena mereka tahu kandang broiler itu ada di sini sekarang. Jadi di samping itu kita juga senang bisa mengolah kotorannya itu menjadi pupuk kompos yang kita jual itu 10.000 per goni. Di dalam berusaha yang pernah kita rasakan, tentunya membuat satu usaha itu bukan tidak punya resiko. Semua usaha pasti punya resiko. Itu dulu yang pertama harus kita ketahui. Tentunya ya mari kita bisa berinovatif, kreatif. Bagaimana kita bisa menciptakan usaha di dalam kehidupan kita ini. Jadi keberanian dan ketekunan, disiplin di dalam berusaha. Yang terakhir, walaupun yang terakhir ini sebenarnya bisa kita katakan itulah nomor satu, iman. Jadi kalau kita itu tetap bersyukur kepada Tuhan dan berdoa, usaha yang kita lakukan, kita percaya usaha yang kita lakukan itu akan berhasil. Jadi melihat modal dalam pembuatan ini, tentunya ya saya sebagai peternak, karena dibilang hidupnya pun cuma pas-pasan Bu, belum ada lah uang segitu banyaknya. Jadi kemarin karena saya bekerja di koperasi simpan pinjam yang ada di desa kita, kami mengusulkan pinjaman itu berkisar 800 juta. Setelah kami bernegosiasi, makanya kami juga meminta bantuan kepada Perkeleng. Dan setelah terjadi negosiasi yang baik, makanya saya ini meminjam uang ke Perkeleng sebesar 800 juta dengan anggunan, sesuai dengan anggunan pinjaman. Jadi sampai sekarang mudah-mudahan kedepannya pun dengan keuntungan prospek yang ada di broiler ini, kita akan melunasi pinjaman kita kepada Perkeleng. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Perkeleng yang sudah mau membantu kita untuk berusaha ayam broiler ini.